Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Sebelum kita dengar mana rema, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar pagi ini. Biar kebenaran ini membawa kami menjadi orang yang taat sehingga kami hidup diberkati oleh Tuhan karena ketaatan kami. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema taat. Mazmur 89 ayat 32 sampai ayat 33. Mazmur 89 ayat 32 sampai 33. Jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Bapak Ibu saudara, kita perhatikan kata taat ini hanya 4 huruf. Yang kalau dibaca dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri itu sama saja bunyinya taat. Nah, kalau kita jujur, beberapa orang Kristen tidak suka atau merasa alergi mendengar khotbah tentang ketaatan, karena yang ada di pikirannya ketaatan itu adalah atau ketaatan itu selalu identik dengan larangan-larangan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, sesuatu yang tidak boleh dilanggar, yang jika dilanggar akan ada sanksi atau konsekuensi, seperti yang tertulis, setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Ibrani 2 ayat yang kedua berkata, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, maka setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Karena itu tidaklah mengherankan jika banyak orang lebih suka mendengar khotbah tentang berkat, keberhasilan, kemenangan, pemulihan, kesembuhan, mujizat, kemakmuran, dan sebagainya. Tetapi harus disadari bahwa berkat, keberhasilan, kemenangan, pemulihan, kesembuhan, mujizat adalah dampak atau upah dari ketaatan seseorang dalam melakukan firman Tuhan. Ketaatan adalah harga yang mutlak jika seseorang ingin mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Ketaatan bukanlah sebatas larangan untuk melakukan sesuatu atau keharusan melakukan sesuatu, tetapi merupakan keseluruhan gaya hidup yang harus dimiliki setiap orang percaya. Ketika doa dan ketaatan sudah menjadi gaya hidup dalam diri seseorang, maka untuk melakukan firman tidak lagi menjadi beban atau hal yang memberatkan, melainkan menjadi sebuah kesukaan. Tuhan Yesus telah membuktikan ketaatannya kepada Bapa sebagai gaya hidup di sepanjang hidupnya. Dan hal itu terbukti ketika Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu saudara, perhatikan, makanan Tuhan Yesus tidak seperti makanan kita, ya. Lalu Tuhan berkata, makanan Tuhan Yesus bukan hanya melakukan kehendak Bapa, tapi juga menyelesaikan pekerjaannya. Nah, jangan terjadi dalam hidup kita waktu kita habis, tapi pekerjaan kita belum selesai. Contoh yang lain, kita bisa melihat dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8, yang walaupun dalam rupa Allah
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita tidak akan sanggup, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk tergantung di kayu salib seperti Tuhan Yesus. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita bisa mematikan atau menyalibkan keinginan daging kita, supaya kita bisa taat pada kehendak Tuhan. Ketika Tuhan memberikan perintah, itu bukan bertujuan untuk membebani, tetapi sebenarnya adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Karena Tuhan itu terus menuntun kita ke jalan yang benar, supaya rencananya tergenapi dalam hidup kita, yaitu kehidupan yang berkelimpahan dan masa depan yang penuh harapan. Sangat disesalkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang memilih tidak mau taat mengikuti jalan Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata dalam Mazmur 25 ayat yang ke-10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada peringatan, perjanjian dan peringatan-peringatannya. Amsal 3 ayat 17 berkata, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Akibat dari ketidaktaatan, kita gagal menikmati berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih dibuktikan melalui ketaatan. Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mari kita meneladani ketaatan Tuhan Yesus, selagi Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup, supaya hidup ini lebih menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami, agar kami hidup diberkati Tuhan. Tetapi tolong kami juga supaya kami memiliki hati yang taat melakukan kehendak Tuhan, sehingga semua yang Tuhan janjikan tergenapi dalam kehidupan kami. Berkati kami dan keluarga kami sepanjang hari ini. Kami mohon berkat dan tuntunan Tuhan. Apa yang akan kami lakukan dalam pekerjaan kami, biar Tuhan memberkati, membuat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang selalu memelihara hidup kami dalam kemurahan Tuhan dari hari ke hari. Dan dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan.